saya, Sari Hayati, pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, materi hari ini yaitu mengenai bentuk karangan dan tata cara penulisan. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu ya mengenai pengertian karangan itu sendiri. Nah, lalu nanti kita akan juga pelajari bagaimana tata cara membuatnya. Nah, sebelumnya kita harus perdalam dulu apakah yang dimaksud dengan karangan. Karangan adalah suatu pemikiran atau gagasan yang dituangkan ke dalam suatu tulisan yang disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pengajar. Ada beberapa macam bentuk karangan, ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Apa yang dimaksud dengan karangan dalam bentuk narasi? Dalam bentuk narasi, karangan itu sifatnya bercerita. Jadi bentuknya kalau narasi ada alur ceritanya baik berdasarkan pengamatan maupun perekaan. Sedangkan karangan dalam bentuk deskripsi itu prinsipnya penulisan yang menggambarkan bentuk, rupa, sifat, rasa, atau corak ataupun pengamatan. Jadi menjelaskan secara detail suatu bentuk karangan. Nah, kemudian penulisan yang menggambarkan bentuk, rupa, sifat, dan rasa, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga yang dalam bentuk eksposisi. Eksposisi di sini dimaksudkan yaitu karangan yang bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, keterangan, atau pemahaman. Jadi menggambarkan secara gamblang suatu peristiwa yang tujuannya untuk memberikan informasi, penjelasan, dan pemahaman. Sedangkan untuk karangan dalam bentuk argumentasi, karangan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca, membuktikan pendapat atau pendirian pribadi, terutama yaitu. Sedangkan persuasi yaitu lebih ditekankan di persuasi itu untuk meyakinkan pembaca, membuktikan pendapat atau pendirian dan juga membujuk pihak lain agar mendapat pendapat pribadi tersebut dapat diterima. Nah, kemudian persuasi karangan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca ya. Bagaimana dengan langkah-langkah dalam suatu karangan? Langkah awal sebelum penulisan yang perlu kita persiapkan adalah memilih dan menetapkan topiknya. Nah, ini adalah tahap pra-penulisan. Kemudian yang kedua yaitu menentukan bentuk tulisan dan bentuk karangan. Nah, artinya dalam bentuk apa? Nah, pilih salah satu yang kira-kira sesuai untuk dijelaskan di dalam topik kalian. Yang ketiga, setelah kita menentukan, kemudian kita cari bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan yang akan kita tulis harus kita cari bahan-bahannya, referensinya mana, dan kita cari aja dari jurnal-jurnal ilmiah. Kita kumpulkan semua bahan-bahan tersebut. Baru setelah itu kita membuat kerangkanya. Nah, dari pendahuluan, kemudian juga angkanya, kemudian isinya, kerangkanya ya, dan lain-lain. Pada tahap penulisan, di dalam tahap penulisan ini kita tulis isi karangannya. Nah, artinya kita punya kerangka, nah kemudian kita buat isinya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan kosakata atau pilihan kata yang sesuai dan tepat dan baku. Nah, lalu berikutnya yaitu dalam tahap penulisan ini kita harus juga menentukan kalimat itu agar kalimat itu efektif. Nah, kemudian kita sesuaikan paragrafnya. Nah, tadi sudah ada kerangkanya, kemudian
kita akan menyesuaikan paragrafnya. Nah, setelah selesai menulis, perlu kita perhatikan di sini di dalam tahap penulisan, yaitu mengenai isi karangan. Nah, lalu juga perlu diperhatikan kosakata atau pilihan kata yang sesuai dan tepat juga baku ya. Berikutnya, untuk tahap penulisan ini kita juga harus menentukan kalimat agar kalimat itu efektif. Nah, berikutnya kita sesuaikan paragrafnya ya. Tadi sudah ada kerangkanya, kemudian kita sesuaikan paragrafnya ya. Nah, berikutnya itu dalam penulisan ini, kalau sudah selesai pada tahapan penulisan, maka kita akan review kembali atau kita revisi lagi apakah sudah bagus, sudah sesuai tulisan kita. Nah, kemudian bisa jadi untuk tahap revisi kita menunjukkan tulisan kita agar mereka mereview tulisan kita. Lalu secara pribadi kemungkinan kita akan melihat sempurna, tetapi kalau orang lain bisa jadi dia akan mencari kelemahan tulisan kita. Nah, sehingga kita bisa merevisinya. Yang akan kita perdalam pada pertemuan ini karena lebih ke tata tulis, jadi kita pelajari tentang kelaziman dalam tata cara penulisan. Untuk awalannya kita mulai dengan ejaan. Kita sering sudah mendengar tentang ejaan. Ejaan itu merupakan tata cara penulisan menurut ukuran yang baku. Kalau sering kita dengar EYD ya, nah itu penulisan baku itu sudah tercantum di dalam EYD. Nah, seperti itu ya, seperti yang pernah kita dengar ya ketika kita bersekolah. Dalam penggunaan ejaan ini terdapat beberapa masalah yang sering muncul. Yang masalah pertama yang sering keliru yaitu penggunaan preposisi, partikel di, ke, dan dari. Nah, kemudian ada juga penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Ada juga kesalahan di dalam penulisan singkatan atau akronim. Kemudian ada juga penulisan kata atau nama geografis dan penulisan kata yang lain. Lalu di sini penggunaan preposisi, partikel di, ke, dari. Preposisi atau kata depan. Nah, di sini sangat penting kita ketahui ya, karena di sini banyak sekali yang melakukan kesalahan di dalam penulisannya. Nah, jadi ada beberapa hal yang membedakannya ya. Di sini preposisi ya atau kata depan, kalau afiksasi itu imbuhan. Nah, di sini apa yang membedakan? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Preposisi itu yaitu penulisannya terpisah dari kata yang mengikutinya. Kata tersebut dipasangkan dengan ketiganya. Contoh di gudang, di mana misalnya kita menggunakan kata D yang diikuti oleh kata gudang. Nah, bisa juga dipasangkan ke gudang atau bisa juga dari gudang. Nah, jadi penulisannya secara terpisah. Nah, artinya tidak digabungkan ya. Seperti itu. Ini contoh dari preposisi untuk kata depan. Nah, sedangkan afiksasi atau imbuhan, penulisannya itu disambung ya dengan kata yang mengikutinya. Cara mengetahuinya yaitu dengan mengembalikan kata berafiks di, ke, dan dari ke dalam bentuk kalimat afiks me ya, afiks me khususnya untuk kata dengan afiks d. Misalkan dipukul. Nah, di sini tidak dispasi ya, artinya digabungkan atau ditimang. Nah, itu bisa dibuat dijadikan satu ya, tidak dipisahkan. Nah, lalu dijadikan me, misalkan dipukul. Nah, berarti
memukul, kemudian seperti ditimang, maka di sini artinya menimang, termasuk ke dalam imbuhannya atau afiksasi. Nah seperti itu ya contohnya untuk afiksasi. Nah, artinya kita sudah bisa membedakan preposisi dan juga afiksasi. Untuk penulisan gabungan kata atau sering disebut dengan kata majemuk. Nah seperti itu ya. Nah jadi di dalam kata majemuk, nah itu merupakan gabungan kata yang lazim digunakan. Kata majemuk ada yang disambung dan ada terpisah. Nah misalkan contoh yang digabung yaitu daripada manakala, bila mana, kalimatnya disambung. Lalu contoh kata majemuk yang terpisah seperti orang tua. Nah jadi orang di spasi tua, kemudian rumah sakit, kambing hitam. Nah itu terpisah ya, padahal itu adalah satu kata, jadi harus diberi spasi. Lalu juga jika suatu kata diberi imbuhan di awal dan di akhir kata, maka penulisannya dirangkaikan satu sama lainnya. Nah contoh dikambing hitamkan, nah itu digabung menjadi satu kata atau satu kalimat yang tidak dipisahkan. Nah seperti itu ya. Nah berarti kita sudah bisa membedakan kata majemuk, kemudian juga preposisi dan juga afiksasi. Nah, jadi pemahamannya seperti itu ya, dengan contoh-contoh yang mungkin bisa mudah kita pahami ya. Oke, berikutnya yaitu penulisan singkatan atau akronim. Nah singkatan itu adalah bentuk yang dipendekkan dan terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan dibaca dengan cara menyebutkan huruf-huruf yang membentuknya satu persatu. Contoh PT, KTP, GBHN, dan seterusnya. Kemudian akronim itu adalah singkatan juga ya, yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Nah kemudian juga akronim yaitu singkatan ini dibaca dengan lafal seperti kata contoh ABRI, Pramuka, IKIP. Nah jadi seperti itu contoh akronim, jadi artinya bisa dilafalkan seperti kata-kata. Seperti itu contohnya ya. Nah lalu juga masalah berikutnya atau materi berikutnya yaitu penulisan nama geografis. Jadi nama geografis ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar pertamanya. Jadi nama geografis ditulis dalam satu suku kata. Misalkan Bukit Tinggi, Sawah Lunto, Jaya Wijaya. Nah itu huruf depannya itu harus huruf besar ya. Nah sedangkan untuk arah mata angin yang digunakan sebagai nama geografi ditulis terpisah, meskipun nama wilayah itu hanya terdiri dari dua unsur. Nah misalkan Kalimantan Timur, Jakarta Selatan, dan lain-lain ya. Berikutnya kita akan memahami mengenai punktuasi. Punktuasi di sini merupakan tanda baca yang dilakukan ke dalam tulisan agar makna dan satuannya dalam konstruksi kalimat itu akan menjadi jelas. Nah contohnya saja yaitu penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, kemudian juga penggunaan titik dua. Nah misalkan saja untuk penggunaan tanda titik, artinya setelah kita memberikan tanda titik dalam suatu kalimat, maka kita harus memberikan spasi ya. Nah baru kita mulai pada kalimat berikutnya. Nah demikian pula dengan penggunaan tanda koma. Nah artinya setelah kita membuat sebuah kalimat kemudian diberi tanda koma, nah setelah itu kita akan memberikan spasi dan memulainya dengan huruf kecil. Nah kalau itu penggunaan tanda titik, artinya setelah kita membuat sebuah kalimat kita beri tanda titik, nah kemudian penulisan berikutnya dimulai dengan memberikan spasi setelah titik. Nah lalu juga
penulisan di huruf awal harus menggunakan huruf besar. Nah, lalu juga di sini di dalam punktuasi, nah di sini terdapat panduan penggunaan punktuasi, bisa dilihat pada panduan EYD. Oke, demikian tadi materi untuk hari ini ya. Sampai jumpa minggu depan pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.